Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah musholat Baitul Haq yang insyaallah berkat Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang insyaallah barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah maka dia seperti sholat setengah malam, dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah maka dia seperti sholat satu malam penuh. Salawat serta salam semoga Allah telah curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Jamaah musholat Baitul Haq yang disolati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah sedikit saya sampaikan tadi malam, insyaallah kita akan membahas tentang jam'ul Quran pada pagi. Karena tadi malam kita sudah membahas nuzul Quran, sekarang jam'ul Quran, dan insyaallah kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang kodifikasi Al-Quran. Sekarang yang kedua, jam'ul Quran, atau secara bahasa Indonesia itu artinya pengumpulan Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dulu Al-Quran itu tidak seperti sekarang nih, sudah tercetak rapi, tersusun rapi. Jadi ketika pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, posisi Quran itu masih acak-acakan, tersebar di mana-mana, berserakan di mana-mana. Ada yang di rumah si fulan, terus ada dong. Misalnya kalau ada yang Kebumen, ada yang Purwokerto, ada yang Sumpil, jadi tersebar di mana-mana hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi Nabi meninggal dunia, Al-Quran itu dengan keadaan masih berserakan. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Umat muslim itu goyah keimanannya, karena seorang pemimpin, ya, seorang nabi meninggal, sehingga keimanan beberapa orang itu goyah, sehingga mudah sekali dihasut oleh orang yang namanya sebenarnya nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Jadi Musailamah al-Kadzab ini mengambil momen ketika Nabi telah wafat, dia ngaku sebagai nabi, dan gak main-main Bapak Ibu sekalian. Yang berhasil dikumpulkan, ya, yang berhasil membelot itu 40.000 orang, 40.000 pasukan. Jadi mengumpulkan 40.000 pasukan. Ketika itu, ya, pemimpin setelah Nabi adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak tinggal diam, bahkan beliau memerangi, ya, pasukan Musailamah al-Kadzab dengan hanya membawa sekitar 13.000 pasukan. 13.000 pasukan ini dipimpin oleh Ikrimah, kemudian estafet ke Khalid bin Walid. 40.000 pasukan melawan 13.000 pasukan. Perang ini disebut dengan Perang Yamamah. Perang Yamamah. Hasilnya apa Bapak sekalian? Hasilnya adalah
dari 40.000 pasukan Musailamah al-Kadzdzab yang meninggal 21.000. Wah, hampir setengah pasukan meninggal. Dari umat Islam yang meninggal 1.300 orang atau 1.200 orang. Dari 13.000 yang meninggal 1.200 orang. Kira-kira dari jumlah ini yang diuntungkan siapa Bapak sekalian? Yang untung umat muslim atau pasukan Musailamah? Umat muslim. Kalau dilihat dari segi jumlah kuantitas, umat muslim unggul. Tapi ternyata luka yang terdalam justru dialami oleh umat Islam. Kenapa? Dari hanya 1.200 orang yang meninggal itu para penghafal Quran. Jadi justru umat Islam yang paling bonyok ngeten itu. Karena cuma 1.200 tapi ternyata para penghafal Quran yang meninggal ngeten itu. Jadi lebih rugi ya, kalau secara kualitas lebih rugi. Sehingga hal ini membuat takut ya seseorang yang kelak juga akan menggantikan Abu Bakar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu takut. Waduh, ini gimana ini kalau besok ada perang lagi, jumlah penghafal Quran ketika itu akan habis. Sehingga kalau penghafal Quran habis, Al-Quran akan hilang dari muka bumi ini. Jadi pikiran Umar ketika itu takut, sangat takut sekali. Sehingga beliau usulkan datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya ada ide. Umar bin Khattab itu terkenal seseorang yang sangat kreatif, inovatif, lebih maju daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi mengusulkan ide. Wahai sahabat Abu Bakar, bagaimana kalau kita itu mengumpulkan Al-Quran? Al-Quran ini berserakan kita kumpulkan supaya apa? Saya takut Quran itu nanti lama-lama hilang. Kalau besok ada perang lagi hilang nanti Al-Quran. Kalau para penghafal Al-Qurannya juga ikut terbunuh. Respon Abu Bakar berbunyi, ditolak lah. Wah, gak mau saya, karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi itu gak pernah mengumpulkan ayat Al-Quran itu dikumpulkan, jadi gak pernah. Jadi Abu Bakar itu takut. Atau kalau sekarang itu ngomongin apa? Bid'ah. Abu Bakar ini bid'ah. Gak mau bid'ah ini gak pernah dilakukan oleh Nabi kok. Namun Umar terus sampai di pojok-pojokan yang andaikan Al-Quran ini hilang dari muka bumi, maka orang yang paling bertanggung jawab di akhirat adalah engkau wahai Abu Bakar, karena engkau adalah pemimpin kami. Lalu masalah gimana? Daftar di pojok-pojokan seperti itu pasti daftar. Akhirnya beliau oke lah. Karena apa? Niat Umar itu tidak mengubah Al-Quran, tidak mengubah, cuma mengumpulkan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, Abu Bakar mau dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa ayat-ayat Quran ini harus diseleksi dulu. Seleksi yang pertama harus sesuai dengan hafalan para sahabat yang lain. Ini yang pertama. Kemudian seleksi yang kedua atau syarat yang kedua adalah harus ada bukti fisik berupa tulisan. Bukti fisik ini, tulisan ini adalah yang harus diperintahkan oleh Nabi. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika wahyu turun, Nabi itu pasti akan memanggil seseorang yang bisa tulis. Ya, siapa aja? Utsman, Ali, yang paling banyak adalah Zaid bin Sabit, suruh datang, tulis. Nah, jadi buktinya itu harus yang sesuai dengan perintah Nabi, orang yang disuruh aja. Karena banyak orang yang nulis wahyu juga banyak, tapi bukan suruhan Nabi, bukan atas perintah Nabi, mereka cuma ingin nulis. Nah, bedanya adalah
Orang-orang yang nulis dengan kehendaknya sendiri itu biasanya di pinggir-pinggirnya ada catatan kecil, kayak misalkan syarah atau penjelas ayat ini tentang apa. Ini ada tulisannya. Nah, itu yang membuat Abu Bakar takut kemurnian Al-Quran itu tercampur. Itu dua syarat. Abu Bakar hanya mencampurkan dua itu. Jadi kalau ada ayat Iqra Bismillahirrahmanirrahim harus ada sahabat yang lain hafal, ada bukti tulisnya. Kemudian ayat yang apa lagi? Alif Lam Mim. Nah, sahabat hafal semuanya. Ada bukti tulisnya enggak? Ada. Sampai Bapak sekalian pada surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat 128. Ini dilema bukan main. Kenapa? Sahabat itu hampir semuanya hafal, Bapak Ibu sekalian. Hafal ayat ini. Ya. Ayat-ayat terakhir surat At-Taubah hafal. Tapi bukti tulisnya enggak ada. Jadi bukti tulisannya itu tidak ada. Itu bagaimana ini? Bingung sahabat. Zaid bin Sabit bingung, gelisah karena ini saya tahu persis ini dari Rasulullah, tapi kok bukti fisiknya mana ya? Cari-cari. Ya, kalau dia boleh ke Pontian terus, boleh ke Pontian. Boleh Cimanggu, boleh sampai Kebumen, sampai Jogja sekalian kalau perlu. Misalkan dicari muter-muter itu nggak ketemu Bapak Ibu sekalian ayat ini buktinya. Tapi ternyata ketika sudah berusaha keras hingga mau menyerah, akhirnya ketemu. Ternyata ayat ini buktinya dipegang oleh seorang Ansor namanya Abi Huzaimah Al-Ansori. Jadi ternyata disimpan oleh orang Ansor ini. Akhirnya surat At-Taubah yang tadinya dilema ya akhirnya dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang dikumpulkan. Nah, begitu. Jadi ayat yang dikumpulkan semuanya diurut sesuai dengan urutan surat. Bukan tartib nuzul. Kalau tartib nuzul ayat apa namanya? Yang pertama itu surat apa? Al-Alaq ya. Nah habis itu kemarin itu ayat kedua Mudaththir. Nah jadi cuma 1 sampai 5, 1 sampai 7 itu kan tidak seperti itu. Jadi tartibnya itu sesuai dengan surat, tidak nuzul. Di dalam satu bundelan diikat. Nah, beda-beda. Ada yang dari kulit, ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari batu tulis, batu yang pipih, semuanya. Ada yang dari tulang unta, kayu, semuanya diikat dalam satu bundelan per surat. Lalu bundelan itu disimpan di rumahnya istri Nabi, juga plus anaknya Umar bin Khattab. Sinten namanya? Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini kalau anak ibu ada yang lagi hamil, namanya kasih aja nama-nama sahabat ini supaya apa? Solehnya menular, kesolihahnya menular. Hafsah di Gopal ada yang namanya Hafsah. Ada Hafsah. Biasanya coba Maryam, Wadinem nggak tahu nggih. Wis nama malih. Paijo, Bejo, diganti lah. Nama yang paling bagus itu apa? Kesukaan Allah dan Rasulnya. Abdullah. Nama-nama hamba Allah itu paling bagus. Kemudian nama Muhammad juga bagus. Mata niku nggih. Sepertinya nama juga beralih ya. Nama beralih. Nama zaman dulu paling bagus itu kayaknya Dentas ini, saya yakin. Dulu namanya masih Paijo, Painem, Pariem, Pak, bla 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 bla, itu Anastasia sendiri. Wah,
paling bagus gitu. Anastasia. Kembali ke laptop. Nek bahas kajian tegang, nek guyon langsung ringan. Tadi Bapak bisa lihat dikumpulkan di rumah sinten? Istri Nabi sinten? Aisyah, masya Allah. Tadi sudah dibahas, namanya malah nyebut Aisyah. Sinten namanya? Oh, kalah. Istri Nabi sinten? Depan hurufnya H. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Bundelan itu, Al-Quran itu, per surat itu dikumpulkan di rumah beliau, disimpan. Sampai kapan? Sampai nanti di zaman Utsman bin Affan akan dikodifikasikan. Nah, jadi posisi Al-Quran ketika itu ya masih sama. Ayat-ayat atau huruf-huruf yang mutasyabihat seperti ba, ta, fa, yang ada titiknya itu sama. Kayak setengah mangkok. Udah itu. Mau huruf ba, mau huruf ta, fa, tidak ada tidak ada harokat, tidak ada hamzah. Untuk memudahkan apa? Perbedaan bacaan. Seperti yang telah kita singgung bahwa kemarin Al-Quran kita ini riwayat sinten dari Imam sinten. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Sungguhnya Al-Quran ini turun dalam 7 huruf, 7 qiraat bacaan, atau biasa kita kenal dengan qiraat qiraat yang 7. Jangan ibu nanti kaget ada orang imam dari luar negeri ngimamin Surabaya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Tunggu bid'ah katanya. Buatan itu adalah ragam bacaan riwayat yang lain. Kita itu salah satu dari 7. Ada 7 sebelum kita tutup. Karena ini menyangkut besok. Mengapa bisa besok ada jadwal sistem ya? Besok jadwal sistem Pak Mas? Novel nih, oke. Kalau ada jadwalnya siapa gitu saya minta supaya nggak terlalu jauh, karena saya jadwalnya itu Senin malam Selasa. Nanti lupa, orang tadi baru diberitahu namanya Hafsah langsung lupa, apalagi seminggu lagi ya. 7 qiraat bacaan ini menyangkut besok akan kita bahas. Pertama ada Imam Nafi, yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, yang ketiga ada Imam Abu Amr, 4 Imam Ibnu Amir, 5 Imam Asim, 6 Imam Abu Hamzah, 7 Imam Al-Kisai. Kita ini ingat-ingat Pak Bu, di imam yang kelima namanya sinten? Asim. Imam Asim. Dari riwayat siapa? Hafiz. Asim Hafiz. Emang bedanya dengan yang lain apa Mas? Banyak. Contoh tentang Hamzah. Alladzina yu'minuna, kita bacanya ini di surat Al-Baqarah bil ghaib. Ada bacaan alladzina yu'minuna, itu beda. Lalu dalam hukum mim jamak itu apa? Kayak bihim, lahum, ya macam itu ya. Dalam surat apa lagi yang ada mim jamak ini? Beda bacaannya Pak. Jadi nanti tiba-tiba ada syekh dari Afrika terus ngimami kok di salah-salah lagi. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Kita itu berhenti. Kalau imam yang lain
ulaika ala hudan min rabbihim. Disambung panjang. Al innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, itu contoh yang mim jamaah. Banyak lagi. Siratal ladzi, kalau kita baca itu ada yang pakai Z. Siratal ladzi. Banyak tuh perbedaan bacaan itu. Kemudian yang terkenal adalah imalah. Waktu tadi namanya imalah. Insya Allah besok akan kita bahas. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.